Maka satu saat Anda yang duhai menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren, Anda yang sekarang bergelut dengan perjuangan untuk menjadikan anak Anda penghafal Al-Quran, demi Allah saya katakan, kerja keras Anda, investasi tenaga, waktu, ajak ke taklim, satu saat ketika anak Anda sudah bisa menghatamkan Al-Quran dan di ujung lisannya dia mengatakan minal jinnati wan nas, Anda seakan-akan mendapatkan anugerah yang tidak pernah dibeli dengan uang, yang tidak pernah terbeli dengan uang. Hanya air mata yang keluar dalam diri Anda, dan itu luar biasa. Dan kebahagiaan terbesar saat dia kemudian datang di akhirat membawa mahkota. Lantas Anda diperkenalkan kepada semua makhluk di langit dan di bumi dengan mahkota yang dilekatkan di tangan anak Anda langsung di kepala Anda. Demi Allah saya katakan, sepulang dari haji beberapa waktu yang lalu, di sekolah kami di tingkat TK itu ada orang tua yang luar biasa. Dia punya cita-cita akhirat, bukan cuma dunia. Maka anaknya disiapkan jadi penghafal Quran. Ayahnya bekerja, ibunya mulai mengantar kemudian anaknya, memelihara, merawat dia pulang pergi sekolah. Dan dia sudah paham akan mengetes anaknya dalam hafalan yang ditetapkan di sekolahnya. Suatu saat kemudian dalam mengantar itu mulai terasa, ternyata perut mulai sakit, kaki mulai sakit. Mohon izin, maaf sekali, berkonsultasi ke dokter, ternyata dokter mengatakan setelah dilihat ada penyakit jantung pada dirinya. Sebagian sudah bocor, sudah menjalar kemana-mana dan mesti dirawat di rumah sakit. Teman-teman Anda tahu, dalam sakitnya itu masih mengamati pendidikan anaknya, meminta Gojek kemudian untuk mengantarkan dia sekolah, bahkan memonitor sampai di surat apa dia kemudian menghatamkan Quran ini. Dan dalam sakitnya dia telah menyiapkan hadiah terindah untuk anaknya. Dia siapkan mainan, dia tanyakan pada guru. Satu saat di hari Jumat yang indah itu, pada jam 2 siang, anaknya diantar oleh bapaknya, anak yang usia 5 tahun itu, yang diinfokan dari sekolah dia sudah menghatamkan juz 30-nya. Ibunya ingin mendengar kemudian hafalan Qurannya. Teman-teman, ini kisah nyata. Datang anak ini dengan ayahnya, ibunya lantas berkata dengan penuh kelembutan, katanya, Al sudah hafal ya surat A, boleh mama mendengar? Tersipu malu ia kemudian ingin berkata, tapi keluar kalimat yang sangat luar biasa, mama ayo semangat, mama sembuh ya, mama sehat ya. Allahu Akbar. Setelah bercumbu, main dan sebagainya dalam suasana yang sangat terbatas, pulang Al dengan ayahnya. Dan 2 jam setelah itu ibunya meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunya meninggal menghadap kepada Allah dengan status sebagai pejuang untuk bisa mendidik anaknya sebagai ahli Al-Quran. Berapa hari kemudian ditekan tulisan yang kembali kepada ibunya. Ternyata saat divonis itu dia sadar waktunya mungkin tidak lama. Dia menuliskan kalimat, Al, nanti kalau menyusul mama, selesaikan Qurannya ya. Kamu mesti pulang lebih baik daripada mama, dan pakaikan nanti mama mahkota saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mama sudah siapkan hadiah sebagai hadiah bagi Al yang telah menghatamkan juz 30 itu. Anak itu difoto dengan hadiahnya, senyumnya kemudian sumringah, tapi dia tidak tahu bahwa seorang ibu hebat telah menanti dia untuk dipakaikan mahkota di kepalanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin katakan kepada Anda, surat yang dibacakan tadi dalam salat Isya memberikan gambaran kepada kita untuk memilih. Kalau Anda mau jadi ahli dunia, silahkan. Tapi satu saat di akhirat nanti akan ada orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada urusan dunia kita. Seperti Nabi Yusuf diisyaratkan dengan penuh kebahagiaan membahagiakan orang tuanya. Maka itu pilihan bagi kita, duhai para orang tua. Muliakan anak Anda saat ini dengan mendekat kepada Allah. Satu saat Anda akan alirkan air mata, bukan tangisan, tapi sebagai kebahagiaan karena anak Anda bisa memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين